Jadi ternyata si Bang Petot ini udah 3 bulan Bang di rumah sakit. Tanpa ada yang jenguk, tanpa ada yang ngurus. Iya. Dia dibawa pertama kali ke UGD itu tengah malam sama orang-orang bar. Tempat dia kerja. Itu udah keadaan sakit yang kronis. Karena si Bang Petot ini punya penyakit ya, penyakit dalam lah bisa dibilang. Penyakit tua lah ya. Tiba-tiba kita lagi pada nongkrong, mabok, buka table gitu kan, buka botol di tongkrongan nih di gang, pinggiran ruko. Ambulan lewat dengan sirine nyala, cuman nggak ada suaranya. Karena lewat kampung. Itu satu ambulan, tuh langsung ngerem mendadak di depan kita pada nongkrong. Bang, ini saya masih banyak tugas di rumah sakit, bukan hanya nganter satu jenazah aja. Ini kira-kira saya kalau buat tempat aman saya taruh di mana, Bang? Jadi jenazah nih Saya taruh mana? Biar mana keluarganya jemput nih ngambil gitu kan. Kabarin Bang tolong keluarganya atau RT setempat gitu kan, petua setempat. Itu ngomong sama orang mabuk, ya saya juga bohong ya kan, supir ambulan nih. Akhirnya mah bocah-bocah mabuk ditunjuk di mana? Udah taruh sini nih. Ditaruh tuh Bang di jalanan. Mayat. Iya, supir ambulan itu 2 orang. Iya. Gotong keluar dari ambulan, ditaruh tuh di samping anak-anak pada nongkrong, pada minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini atau cerita kali ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini mungkin udah nggak asing bagi teman-teman semua nih. Nah, narasumber gue kali ini sempat menceritakan beberapa pengalaman pendakian horornya waktu di Gunung Gede, di Gunung Salak, dan gunung-gunung lainnya nih. Dan ini cerita memang udah lumayan cukup lampau waktu itu diceritakan di era 90-an sampai 2000-an. Nah, dikisahkan dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh narasumber gua kali ini, itu salah satu cerita yang dimana ini cerita sangat, apa ya, menurut gue ya di luar nalar kita semua ya Bang ya. Yang dimana pada saat itu seseorang ini jasadnya tidak diterima oleh bumi. Nah, ini gila banget ceritanya ya. Ada apa aja sih dalam cerita itu? Kenapa sih bisa ditolak di bumi? Apa dalam kasarnya seperti apa dan kayak gimana? Nanti pokoknya lu simak terus nih cerita ini sampai habis, karena di situ banyak banget nanti pelajaran-pelajaran yang nanti bakal kita dapatkan. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Bang Kancil. Bang Indra. Sehat Bang. Baik, Alhamdulillah Bang ya. Iya, siap. Nah, udah lama nggak ketemu nih, udah hampir berapa bulan tuh Bang ya? Ya kurang lebih 3-4 bulanan kali ya. Iya, lumayan lama lah tuh Bang ya. Betul, Nah, Bang Anjil sekarang kesibukannya lagi ngapain nih Bang? Ya, kalau sekarang udah nggak warawiri-wer lagi deh. Sekarang kita ada kegiatan sih jaga Bang. Oke, mempunyai pekerjaan yang tetap nih Bang ya. Iya. Semoga langgeng terus Bang pekerjaan lu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya buat keluarga Bang ya. Nah, Bang Anjil, ini kan cerita yang akan lu ceritakan ini salah satu cerita yang menurut gue sangat epic banget nih. Iya. Nah, salah satu seorang yang riwayat hidupnya ya kayak gitulah ya. Dan dia setelah meninggal dunia, jasadnya tidak diterima oleh bumi nih. Betul. Nah, itu terjadi di daerah mana sih Bang? Iya, itu masih di kisaran Jakarta Timur sih Bang. Di Jakarta Timur nih Bang? Iya. Itu di tahun berapa Bang? Itu kisaran di tahun 2000-an sih Bang. Tahun 2000-an juga nih, berarti ini kisah-kisah Bang Anjil ini lumayan cukup itu banyak ya? Sebenarnya sih cerita ini udah pernah gue ceritain nih Bang. Di satu channel nih Bang, di Timur Misteri, cerita ini. Itu di kisaran tahun 2000 sampai 2010 lah. Oh, makanya sekitaran era 2000-an lah ya. Cuman nggak enak kalau disebutin asli tahunnya gitu. Oke, karena memang agak sensitif Bang ya. Bang Kancil ini salah satu tim dari kreator channel horor juga, yaitu Timur Misteri Bang ya. Bagi teman-teman mungkin udah gak asing nih sama channel Timur Misteri ini, karena di situ juga mengulas beberapa cerita-cerita horor juga Bang ya. Urban legend, juga pun pendakian. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi kali Bang Ancil ya? Siap. Dan mungkin teman-teman sudah penasaran sama cerita yang akan dibawakan oleh Bang Ancil nih. Dan kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Jadi gini Bang, di kisaran tahun 2000 itu ya taruhlah 2010 ya Bang. Jadi gue pernah ada di satu tempat yaitu Jakarta Timur. Nah cukup lama sih gue tinggal di situ Bang. Jadi gue tinggal satu keluarga di Jakarta Timur yang memang asli gue, domisili gue Jakarta Timur. Nah cuma di situ lagi-lagi tempat sama pergaulan ini jauh beda. Mungkin bisa dibilang sama di kampung-kampung lain Bang. Di situ lebih bisa dibilang gimana ya, lebih ekstrim lah, lebih Texas lah kampungnya, lingkungannya. Oh iya, lebih bebas lah. Lebih bebas. Nah, ya di tahun segitu Jakarta Timur ya lagi sedang-sedang parah-parahnya deh Bang, pergaulan gitu kan. Ya satu sisi contohnya ya kayak dari tingkat narkobanya, apalah gitu kan. Tawuran juga tuh Bang. Iya itu, zaman itu. Zaman itu ya. Iya. Mungkin kalau sekarang alhamdulillah kali. Masih. Masih. Ya jadi seperti itu Bang. Dan singkat cerita pada intinya gini Bang. Di wilayah tersebut yang gue tempatin di daerah itu terdapat nih banyak senior-senior tua bisa dibilang kali ya kalau anak-anak kampung bilang ya. Petua-petua yang zaman itu tuh masih pada ngerasa unjuk gigi gitu. Nih gue premannya di sini. Nih gue premannya di sini gitu. Jakam lah, jagoan kampung. Jakam jagoan kampung. Nah, di situ salah satu dari Pertu itu preman tua ya, dari salah satu senior itu nih, bilangnya senior lah Bang. Dia nih semasa hidupnya bajingan. Maksud dalam arti bajingan gini, orang gila lah di kampung itu. Dia selain dia demen judi, dia demen mabok, miras, begitu segala macam, narkoba dan lain-lainnya. Nah senior ini, lagi-lagi dia ini jagger lah bisa dibilang. Orang selon dah gitu kan di kampung itu. Salah satu dari orang kuat di kampung itu. Zaman gua di sana tuh gua masih ABG lah, kisaran umur 13 ke 14 Bang. Itu masih di bangku SMP itu gua. Nah, ini ceritanya dalam pergaulan gua pun sehari-hari udah pada bajingan nih anak-anak ABG zaman itu. Udah pada demen minum, miras segala macam, nongkrong malam, pulang pagi gitu kan kalau lagi libur sekolah. Suka gabung kita sama senior-senior yang lebih tua usianya di atas kita. Senior-senior lah ngomongnya. Nah, ada beberapa senior lawas, bapak-bapak ya, yang ngerasa dirinya masih kuat, mentalnya, nyalinya masih jago gitu kan. Karena dia bekas mantan preman di situ. Nah, dia nih keangkat jadi RT di wilayah. Setelah dia bertahap jadi RT, tapi kenakalannya masih dijalanin tuh Bang. Judinya masih kuat, maboknya masih kuat, main perempuannya masih kuat. Dan beliau ini sudah berkeluarga, anak 3. Perempuan semua yang mana anaknya itu. Nah, tadi Bang, ini tapi si petua ini dekat sama RT ini dia berperilaku seperti itu diketahuin semua masyarakat di situ Bang ya? Diketahuin Bang. Benar-benar nyata tuh real. Betul. Jadi gini, yang tadi gue ulas di kampung ini ya benar-benar Texas. Oke. Jadi lu nggak peduli lu siapa, karakter lu jelek atau bagus, ya waktunya kepilih ya lu naik gitu. Ini dia jadi RT. Lanjut Bang Anjil. Ini gue lanjut Bang. Nah singkat cerita di situ setelah nih gue samarin aja Bang namanya ya, biar kita enak bicaranya. Taruhlah si Petot lah ya, senioran gue ini. Nah Bang Petot ini setelah dia menjabat jadi RT setempat, tuh banyak memang kegiatan yang dia kerahin nih buat pemuda-pemudi di situ nih, termasuk gua nih. Zaman itu gua masih ABG. Itu ada kegiatan segala macam lah, Karang Taruna segala macam gitu kan, bakti sosial gitu kan di minggu pertama segala macam. Kegiatan berjalan memang buat lingkungan. Nakal, bandel, ya itu wajar gitu kan. Karakter masing-masing seorang laki, termasuk Pak RT-nya ini, RT baru ini. Cuman kegiatan selalu berjalan. Yang positif lah gitu, selalu berjalan di kampung gua sampai pada akhirnya dia turun nih lengser jadi RT. Singkat cerita, habis masa aktif dia. Nah, sudah nggak menjadi RT. Dan dia jadi keamanan di salah satu kafe ternama di Jakarta. Nah, di kafe ternama ini, yang kalau kita bicara soal kafe tanda kutip ya. Kafe itu kan kebanyakan kan kayak klub-klub gitu kan, kayak bar gitu. Nah, di situ isinya kan paling banyak tuh kaum hawa, kaum perempuan. Nah, di situ banyak
ya bisa dibilang jablay-jablay lah bang ya. Nah itu dia keamanan di situ sekaligus bodyguard dari jablay-jablay tersebut. Oh. Iya. Seru nih. Iya. Terus, Bang. Nah dari situ bang, step demi step tuh dijalanin tuh kegiatan itu, pekerjaan itu dia nikmatin karena dia emang jalurnya di situ kan, hobi perempuan, main judi gitu kan, dan mabok lain-lain. Nah setelah dia lengser jadi RT, dia kerja di situ emang tempatnya gitu. Nah dia mabok setiap harinya, tiap malam dia mabok, dia jaga keamanan di situ. Tuh pulang makin rusuh bang tiap malam. Rusuh. Gayanya lah, dalam arti rusuh itu gayanya. Oke. Dia pulang naik motor nih di gang gitu kan, main gas, main belok, main inilah gitu. Ya lagi-lagi senior gitu kan. Udah gitu mantan RT lagi kan. Sampai bikin kita nih semua geram nih. Bocah-bocah yang baru gede kemarin. Ya namanya anak-anak kampung biasanya kan pada saling main selon-selonan gitu kan di setiap tongkrongan gitu. Main adu kuat gitu kan. Kampret nih dia kalau dia lewat selalu rusuh nih. Udah tua juga bukan ngaca gitu kan. Zaman sekarang udah zaman kita gitu. Jadi banyak yang dendam nih sama Bang Petot ini. Iya. Nah, sampai pada akhirnya di rombongan gue juga sering berapa kali kesal sama dia gitu. Karena memang nggak bisa dipungkirin bang, kelakuan Bang Petot ini semasa dia ada di situ, di kampung itu, tuh dia selalu jahil bang. Kalau kita lagi pada minum, jujur zaman itu kita pada miras tuh, nongkrong di kampung, di gang, setiap gang kita miras, buka botol gitu kan. Kita pada minum, dia nimbrung. Ntar kadang kita juga nimbrung sama tim dia gitu kan. Kita minum, join pada. Ntar kalau kita udah pada berat nih ya, termasuk gue pernah nih bang, sampai udah muntah di situ lah, di lokasi gitu kan, di tempat nongkrong, udah nggak kuat nih, ya nggak mungkin dong kita pulang ya kan, karena teman-teman belum ada ngubar. Akhirnya gue geser sedikit, gue tidur di balai. Itu si Bang Petot ini jahilnya nggak ketulungan bang. Dia di saat gue tidur tuh udah nggak kuat lah gitu dari mabok, dia bakarin tabunan tuh sebanyaknya di kolong balai tempat gue tidur bang. Mau dipanggang. Bukannya dipanggang, abis bang, gue kagak bisa napas karena asap tabunan itu. Nah di situ gue sempet kesel kan, wah brengsek nih Petot nih, ntar lu lihat ketemu titiknya mau gue abis lu, gue bilang gitu kan. Nah kita dendam sakit hati. Ternyata malam itu nggak hanya gue bang. Oh berarti banyak nih jalin sama. Ada lagi bang, jadi temen gue ini nih, salah satu anak situ juga, Kamsi. Dia udah giting, udah parah ya maboknya zaman itu. Nah dia tiduran di bangku juga bang, di bangku kayu tuh. Digeser bangku, kemudian dia tiduran tuh sampai muntah-muntah, dia tidur. Nah saat dia tidur nih, namanya orang udah nggak konsen ya kan, udah parah lah gitu maboknya ya, mabok minuman. Itu ternyata nemu aja Bang Petot, nggak tahu dari mana dia nemu kucing kampung lagi beranak malam itu. Kan kalau kucing kan lahiran tuh bang, itu langsung diangkat sama dia, anak-anaknya tuh 4 biji itu 4 ekor, termasuk sama darah, kotoran, hari-hari itu ditaruh di muka temen gue itu yang lagi mabuk, makan tuh pencarian lo. Itu gila bang, serius ini. Kacau. Ini kacau. Iya serius, ya ini ceritanya begitu bang. Jadi emang kalau dikenal parahnya, dikenal bajingannya, dikenal jahilnya, itu senioran gue, Bang Petot. Nah akhirnya sadar dong, ya kan, orang demek kan mukanya kan sama anak kucing ya kan, basah segala macam, kotoran lah campur aduk. Bangun sadar, muntah-muntah, marah udah nggak ketulungan, dah temen gue udah ngamuk-ngamuk dah. Nah akhirnya dicari kan, nggak ketemu-temu bang. Nah singkat cerita, keesokan hari ini berapa minggu kemudian lah, kita pada begadang lagi bang. Kita begadang, nongkrong di satu gang nih, di pos, terus kita main kartu tuh, main remi, tap. Lagi-lagi nenggak botol minuman. Kita semua nih anak muda nih ABG zaman itu, tap minum sembari main kartu. Pada celeng lagi nih teman-teman. Cuman saat itu nggak ada yang tidur, didatengin sama Bang Petot. Dia dengan ciri khasnya tuh nggak pakai baju, selalu diselempangin bajunya di pundak, rambutnya keriting, gondrong. Dia kalau jalan, kalau kagak nyanyi bukan dia. Selalu nyanyi. Iya, kalau dia kagak nyanyi, kalau dia lewat kagak nyanyi, bukan Bang Petot namanya. Dia selalu nyanyi, nyanyinya keren bang, nyanyi dangdut, ciri khas Bang Haji Oma Irama. Bukan suaranya kayak gitu. Iya, percis banget bang. Emang dia mirip banget. Emang cengkok-cengkoknya cakep dia kalau buat nyanyi dangdut. Pokoknya kalau dari jauh nih di gang nih, walaupun belum kelihatan orangnya, dengar suaranya udah ketahuan. Bang Petot lewat nih, dia selalu nyanyi dengan ciri khas nyelempangin baju di pundak.
Dia nggak pernah pakai baju, jalan pakai kolor tuh. Nah ngelihat di pos nih di gang, di tongkrongan ada kita pada miras sembari main remi. Kita mabok tapi kagak ada yang tidur malam itu, malam keduanya tuh. Dia putar balik dari lorong gang sebelah nih, gelap tengah malam, nyanyi aja dia, selempangin baju di pundak, dia nenteng kresek. Woi bocah, pada nokip loh. Iya, Bang Cepot, Bang Petot, gue bilang gitu kan. Kemari aja, gue bilang. Nih join nih. Datang dia. Nih, gue nggak bisa ngasih banyak ya, jangan berebut. Nih gue cuman bawain ini dong, nah anget nih. Kata dia gitu, di kresek hitam tuh, nggak kelihatan dong. Kalau yang putih kan transparan, nih kresek hitam. Kantong kresek gede hitam, ditaruh sama dia. Cuman diikat, plastik diikat sama dia. Nih, bagi gue minumannya, dikokop segelas tuh sama dia, diketuangin sama temen, diminum, tek. Abis minum dia taruh gelasnya, jangan dibuka dulu. Ntar buat lo takut nanti kalau lo buka masih ada gua ambil, lo nggak ada yang kebagian gitu kan, masih kurang gitu, nggak ada yang kenyang. Ini apaan sih Bang Petot dalamnya? Dading nih masih anget, kata dia gitu. Gorengan, kata, gorengan dading masih anget. Ingat banget tuh gua, dia ngomong gitu. Habis minum segelas, minuman kita, dia cabut tuh Bang. Tikungan ke gang tuh masuk belokan pertama, dia udah hilang. Kita mah percaya sama kita lagi pada giting kan. Wih, gorengan dading nih kata si Bang Petot nih masih anget. Rebutan kita ngebuka ya Bang, tau gak lo? Ngerebutan main duluan tangan masuk ngambil ke plastik. Itu tau gak pas dibuka nggak pakai kita intip, langsung ngerebut. Ayo ambil ya, jangan berebut ya. Rebutan ya, takut nggak ada yang nggak kebagian. Dibuka tuh ikatan plastik, kita ambil. Itu tokai Bang. Itu jahil senior. Itu tau gak, mending lo tokai binatang ya kan, kayak kucing. Dia punya dia sendiri. Jadi dia di gang nih sempet-sempetnya dilihat ada bocah di pos, dia belok lagi ke gang, dia dodorin celananya, dia ngeden di gang sendirian pakai plastik, diikat tuh. Itu jahilnya senioran gua di gang itu. Jadi di kampung itu emang pada isengnya keterlaluan Bang, cuman kagak ada yang ngambek, nggak ada yang sakit hati. Ya ngambek sih ngambek malam itu doang. Nggak baper. Iya, nggak dendam. Iya. Nah, cuman dia juga sering kena imbas sama kita orang gitu, kena serangan pajar gitu, serangan balik. Nah, itu kelakuan almarhum. Nah, jadi sebelum dia almarhum begini Bang ngomongnya. Dia sempat jadi mantan RT, terus dia kerja di salah satu klub yang gue bilang, kafe ternama lah di Jakarta. Nah, cuman kegiatan lagi banyak-banyaknya di kampung gue nih Bang. Kegiatan apa tuh Bang? Dalam arti kegiatan yang tadi gue bilang, kita nakal sehari-hari kita nih dalam pergaulan. Di kampung kita sendiri, cuman kenakalan kita pun ada segi baiknya, segi bagusnya, karena setiap ada kegiatan kita semua pada terjun Bang, pada bahu membahu, pemuda-pemudi di situ maupun senior, yang mana saat itu lagi benar-benar ada kegiatan besar-besarnya yaitu pembangunan musola, ngedak musola. Jadi musola mau dibikin lantai 2. Nah saat kegiatan itu berjalan, kita semua gotong royong Bang. Nah di situ parahnya lagi Bang, kelakuan yang lagi-lagi ya itu senioran lawas gue itu, si Bang Petot. Bang Petot lagi. Iya. Dia kan salah satu jadi petua di musola tersebut dong, dalam aktivitas kegiatan pengecoran. Iya. Nah, kita orang dikerain tuh pemuda-pemuda tuh, diteriakin dari tua musola yang pada punya kesempatan hadir gitu untuk bantu ngecor gini. Kita semua pada turun ke situ. Ya sukarelawan lah gitu. Ini lagi-lagi kan ini buat tempat ibadah gitu Bang. Nah, kita lagi pada kerja. Masuklah nih jam 12 siang. Waktu juhur Bang, betul banget loh. Nah, di waktu juhur ini ada keanehan di sini yang sangat luar biasa. Datanglah nih senioran gua lagi yang usianya jauh lebih muda dari Bang Petot. Masih ada-adanya Bang Petot dah. Cuman di kelas gua senioran gua dia. Datang nih kucuk-kucuk nih, orangnya pendek bogel gitu. Tap. Nah, riwayat hidup dia memang kelam Bang. Dia sebelum jadi orang baik, dia pernah jadi pembunuh Bang. Dia pernah napi. Tapi nggak sempat ketahan. Dia sempat ngebagi, dia dirobek nih, selebar perut dirobek, dia sampai jebol, jomplang korbannya. Dia cabut penuh darah ke majelis taklim, salah satu pengajian, dan dia minta dipayungin sama guru besar di majelis itu. Dan pada akhirnya suruh masuk kamar mandi. Lu ngumpet di kamar mandi. Nggak selang waktu lama, aparat datang. Kalau zaman itu buser lah bilang, intel lah gitu. Dia datang, terus assalamualaikum, ngucap salam di majelis itu, di pengajian itu sama semua yang ada di situ, termasuk gurunya. Terus guru itu yang dampingin,
aparat tersebut ngomong dah empat mata. Kalau si pelaku ada di dalam, cuman di sini saya minta keringanan. Jaminannya saya, kata guru itu. Kalau dalam beberapa hari dia nggak nyerahin diri atau nggak bertanggung jawab atas si korban gitu kan, biaya rumah sakitnya atau apa, bisa dia ditahan gitu kan. Cuman untuk sejauh ini kasih waktu dulu berapa hari, karena kayaknya si pelaku ingin taubat. Karena dia begitu dia minta perlindungan, dia teriak ingin taubat. Gue ingin taubat, gimana caranya biar gue nggak ditahan gitu. Nah alhamdulillah di situ dapat karomah yang sangat luar biasa. Si senioran gue ini yang nakal ini tobat dengan sekilat mungkin. Benar-benar tobat banget. Jadi di pengajian majelis sebesar itu, segitu banyak anak murid pengajian, jamaah majelis itu yang udah tahunan ngaji di situ. Ketika dia duduk bareng sama mereka, si penjahat ini itu langsung lantang pembacaan Al-Qur'annya dengan waktu cepat. Cuman kisaran 2 tahun dia langsung khatam Quran. Dan berarti korban ini dibiayain sama si pelaku. Pelaku ini tanggung jawab ya, cara kekeluargaan. Cara kekeluargaan, dan itu akhirnya tobat benar-benar dijawab. Tobat. Selang 2 tahun dia bisa khatam Quran, dia juga bisa baca kitab. Alhamdulillah sejauh itu perjuangannya gitu kan. Nah itu karir jeleknya dia tuh, masa kelamnya dia. Nah datang tuh lagi pembangunan tuh di musola. Duk jam makan siang, jam 12 pas ba'da zuhur. Dia naik ke atas, tulak pinggang. Dulu ada Pak RW kita tuh orang galak dah julukannya gitu kan, mantan aparat juga, TNI dulu, dia AU apa-apa gitu. Cuman dia udah tua, udah senioran, dia Pak RW kita. Om, gitu kan, udah waktu ajan nih, musola masih bisa nyala gak? Gitu kan, toa nyala gak? Jangan diputusin kabelnya, johor nih gitu kan. Iya, turun sono, ajan. Emang kalau lu mah keren kalau ajan suara lu. Wow gue, emang tapi orangnya tengil masih, gayanya namanya bekas jagoan dulu, bekas preman. Wow gue, itu gue aja nih di bawah, iya sana. Oke om, dia turun tuh, anak-anak masih aja tuh yang lagi makan siang, yang lagi kemana-mana. Iya, lagi pada repot lah gitu kan, kotor kita habis ngecor. Lu ajan bang? Iya dong, gue ajan lah. Gitu, ajan udah ke bawah. Kan namanya kita lagi ngedak atas, masih banyak yang ngeplong kan, yang belum kecor, belum ketutup. Itu dilongok tuh sama Bang Petot, lagi sama Pak RW tuh si Om. Pas dilongok, Om, doi ajan. Iya nggak apa-apa, dia mau cakep banget, suaranya enak deh, adem kalau dengerin dia ajan. Iya sih, diliatin ya kan. Pertama sih dukung nih, senioran gue nih Bang Petot yang orang iseng nih, pertama dukung. Iya sih. Nah ajan itu, diketok-ketok mic bunyi nih, speaker, toa bunyi, toa musola, terus dia langsung bismillah deh tuh kan. Pas masuk ke ajan, Allahu Akbar, diliatin kan dari atas nih sama Bang Petot, diliatin. Lah, om sini om, dia pas ajan tulak pinggang. Allahu Akbar, ya kan? Iya. Itu diliatin tuh sama Bang Petot dari atas. Om sini om, ngomong sama Pak RW. Pas Pak RW nyamperin, lah dia ngapa tulak pinggang? Wah nggak beres nih gitu. Kata Bang Petot. Iya. Dia tengok-tengok, gue pikir ada gue juga di situ bang, habis pada kelar ngecor lagi makan siang. Gue pikir ngapain nih tengok-tengok nih ke bawah ya, nggak tahu ngambil potongan balok bang, potongan balok itu potongan kayu. Dia tulak pinggang dari atas dilemparin gini doang, pas banget palanya pecah bang, keluar kecap. Itu yang lagi ajan senioran gue. Nggak jadi ajan dong. Ajan udah setengah, cuman gara-gara dilemparin balok, dia refleks juga nih. Kalau kata orang dulu latah gitu ya. Itu kan masih mic masih dengung bang di toa. Itu dia langsung teriak, kampret. Itu bocor bang. Cuman teriakannya dia ini, dia langsung nyebar. Namanya toa nyala ya kan, toa musola. Itu langsung orang-orang pada nanya, lo itu kenapa itu yang ajan teriak kampret gitu. Itu kita pada ketawa ngakak. Akhirnya buru-buru dimatiin mic-nya sama dia langsung lari megang kepala. Wah lu gila lo, Tet, lu nakal gue lagi ajan. Lo yang gila, ajan tulak pinggang, lu siapa ngajarin gitu. Ributnya tuh berdua debat. Cuman nggak mau diobatin. Dibawa sama Pak RW, udah tambel itu obatin dulu. Orang bocor, dilemparin, mending kaso. Kalau kaso kan kayak kaso masih kecilan. Balok bang, potongan balok diginin udah jatuh. Sesantai itu Bang Petot ya. Aduh, almarhum. Emang jahilnya bukan main orang-orang sana dari iseng, bukan jahil sih iseng. Nah, jadi dari situlah tuh kenangan si almarhum Bang Petot sebelum dia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia jadi gini Bang. Ketika sekian lamanya nih singkat cerita ya, berbulan-bulan lah dia nggak kelihatan di kampungan nih, di lingkungan.
Karena gimana ya bang, dia satu keluarga ini, dia nih kepala keluarga di rumahnya. Ada dia, istrinya, sama 3 anak perempuannya. Yang mana 3 anak perempuan ini udah pada lulus sekolah. Nah istrinya ini, kalau orang kampung bilang ya, tetangga bilang ya, ibu-ibu di sana bilang ya kayak ada kelainan istrinya gitu, kayak orang stres lah bang. Gitu. Suka sering teriak-teriakan, sering marah, sering ngambek, suka nangis tengah malam, guak-guakan gitu. Jadi kayak orang stres dah. Bisa dibilang begitu karena kenapa ya, mungkin kelakuan dari lakinya bang. Benar. Nah, karena perbuatannya lagi-lagi ya begitu, mabok judi gitu. Mungkin stres gara-gara kelakuan lakinya. Bisa jadi ke situ gitu. Nah sekian bulan lamanya nggak kelihatan itu bang Petot itu udah sekian lama nggak kelihatan di kampung, di wilayah gitu. Nah anak-anak pada nanya nih, tumben nih bang Petot nggak pernah nongkrong, nggak pernah kelihatan di kafe mulu. Enak kali dia di sana diimbu sama Jablay gitu sama anak-anak kan. Pada isunya pada begitu. Semua teman-teman pada isunya begitu. Nah, tiba-tiba kita lagi pada nongkrong, mabok, buka table gitu kan, buka botol di tongkrongan nih di gang, pinggiran ruko. Ambulan lewat dengan sirine nyala cuman nggak ada suaranya. Karena lewat kampung. Itu satu ambulan tuh langsung ngerem mendadak di depan kita pada nongkrong. Teman pada kaget. Buset, ngapain ambulan? Turunlah supirnya, bang, misi bang, mau nanya nih bang, kenal alamat ini gak bang? Dikasih unjuk dari KTP, yang mana diambil sama bocah gue nih, cuman nih yang ngambil adik-adian gue nih yang pada minum. Saat itu gue cuman nongkrong di situ, gabung sama teman-teman, cuman nggak ikut minum nih, karena itu timnya di bawah gue nih, adik-adian gue lah, bocah-bocah gitu kan. Nah, lu coba lihat sini, sama supir ambulan dikasih tuh KTP, ya itu jelas bang Petot. KTP-nya, alamatnya alamat situ. Nggak kenal nih, dibuang. Sama bocah yang pada mabok, itu KTP dibuang. Nggak kenal nih bang, bawa lagi ke rumah sakit. Taruhnya di laci sana. Di-open, begitu namanya orang pada mabok kan. Di-open. Itu kita pada ketawa ngakak. Nah, gue nanya nih sama bocah, teman-teman itu kan, yang ngeliat KTP. Emang tadi KTP dibuang, lu tahu KTP siapa? Tahu, siapa? Petot, udah biarin aja. Biar di-open sana di rumah sakit. Gitu kan, lagi pada celeng kan, lagi pada mabok. Wah lu gila lo, biarin bang, ini yang pada mabuk nih. Akhirnya, enggak gini bang, kata supir ambulan. Saya juga lagi banyak kerjaan di rumah sakit, bukan hanya ini aja. Ini tolong ya, kalau memang tahu orang alamatnya di sini kok, percis titiknya gitu kan. Ini saya turunin di mana nih bang, taruh di mana? Untuk sementara, tolong dikasih unjuk orang rumahnya, pihak keluarganya. Kalau si pasien udah meninggal dunia. Jadi ternyata si bang Petot ini udah 3 bulan bang di rumah sakit, tanpa ada yang jenguk, tanpa ada yang ngurus. Dia dibawa pertama kali ke UGD itu tengah malam sama orang-orang bar, tempat dia kerja. Itu udah keadaan sakit yang kronis, karena si bang Petot ini punya penyakit ya, penyakit dalam lah bisa dibilang, penyakit tua lah ya. Dibawa buru-buru. Akhirnya meninggal. Nah 3 bulan proses perawatan, meninggal dunia karena nggak ada yang jenguk, nggak ada yang backup. Nggak ada yang ngurus lah bang. Nggak ada yang ngurus, jadi terlantar lah kondisinya si pasien. Meninggal dunia lah si almarhum tuh bang Petot. Pas meninggal dunianya, ditunggu sampai 2 hari nggak ada yang jenguk juga, ditaruh tuh jasadnya tuh, jenazahnya ya di kamar mayat, nggak ada yang ngambil juga. Pada akhirnya udahlah dibawa tuh sesuai KTP yang ada di kantong celana almarhum. Pas dilihat KTP, supir ambulan langsung tahu tempat, karena supir ambulan kan emang tugasnya dia. Nah, bawalah tuh pakai mobil jenazah. Nyampe di lokasi malah dibuang KTP itu sama bocah-bocah pada mabuk bang. Pas dibuang gue tanya, emang lu kenal KTP siapa itu? Ini jenazah siapa? Ini, lu mau tahu bang? Ini bang Petot nih di dalam ambulan udah koit, kata anak gitu. Lu parah, KTP orang lu buang, bukan kabarin, gue kabarin, jangan bang, yarin. Dia hidupnya nyusahin apalagi matinya, kata bocah-bocah tuh. Kan ya bocah halus dah, bocah-bocah sana kan. Ya udahlah, gue ngeri, malah gue yang ribut sama bocah, orang lagi pada minum ya kan. Kita nontonin tuh, ngeliatinnya bertawa-tawa. Itu bener-bener ambulan supirnya panik, ditaruh aja tuh. Bang ini taruh mana? Saya titipin di mana? Nggak, maksudnya ditaruh nih apa nih bang? Jadi gini, supir ambulan itu ada pertanyaan ke anak-anak muda yang pada mabuk ini. Bang, ini saya masih banyak tugas di rumah sakit, bukan hanya nganter satu jenazah aja. Ini kira-kira saya kalau buat tempat aman saya taruh di mana bang? Jadi jenazah nih ditaruh. Saya taruh mana
biar mana keluarganya jemput nih ngambil gitu kan. Kabarin bang tolong keluarganya atau RT setempat gitu kan, petua setempat. Itu ngomong sama orang mabuk, ya sebenarnya juga bohong ya kan. Supir ambulan nih. Akhirnya mah bocah-bocah mabuk ditunjuk di mana? Udah taruh sini nih. Ditaruh tuh bang di jalanan. Mayat. Iya, supir ambulan itu 2 orang. Gotong keluar dari ambulan, ditaruh tuh di samping anak-anak pada nongkrong, pada minum. Di situ gue ngelihat itu Bang Petot keluar dari ambulan, udah keadaan meninggal. Itu bukan sedih, ketawa ngakak gara-gara digeletakin di jalanan. Kacau. Itu tugasnya bocah. Kacau. Peraturan mainnya bocah. Nyuruh supir ambulan seperti itu. Nah pada akhirnya apa? Gue bilang, angkat, nggak bagus. Gue bilang gitu kan. Lo boleh mabuk, cuma jangan iseng kayak begini. Nih orang udah almarhum, gue bilang gitu. Kabarinnya keluarganya, kita angkat bareng-bareng bang. Gotong mayat. Gotong lewat gang. Batang. Iya, nah yang namanya wilayah di sana tuh Jakarta Timur udah zaman itu pun udah sempit penduduk, udah padat penduduk. Jadi gang senggol lah bisa dibilang. Jadi gotong belok sono, gotong belok sini gitu kan. Ribet dah gitu, yang mana tuh almarhum palanya kejedot sengaja. Jadi yang gotong palanya nih di pundak sengaja disodorin gitu ke tembok. Di tiang listrik apa. Mundur, kelewat. Padahal mah sengaja. Saking pada inget masa lalunya, jahil gitu. Jadi udah digotong, nih gue kan bagian belakang nih, bagian pantat tuh. Nah terus temen-temen gue bagian kaki. Itu yang depan bocah-bocah pada mabuk. Sengaja dilurusin, orang harusnya belok, dilurusin. Ditabrakin ke tiang listrik, ke tembok, pala orang. Dah lo udah meninggal. Mundur, salah deh. Kelewat. Kita nggak ada horornya bang, kagak ada takutnya saat bawa jenazah itu tuh Bang Cepot. Bang Petot, itu nggak ada takutnya. Karena apa ya, itu yang depan orang mabuk. Jadi orang harusnya belok kan, tikungan kan tikung patah tuh bang, yang namanya masuk gang gitu kan, namanya di perkampungan. Itu sengaja dilurusin, ditabrakin udah pala orang. Gila. Sampai lah kita nih, singkat cerita sampai di rumah almarhum keluarganya. Kita ketok-ketok tuh. Assalamualaikum, po, kan di gerbang tuh, ketok-ketok besi tuh, kunci slotnya tuh, kunci engsel pintu gerbangnya. Assalamualaikum, po. Lu ngapain? Tengah malam mau jahil yang mau masukin petasan. Emang ada sejarah juga tuh bang di petasan. Ini gimana sejarahnya? Jadi masalah petasan dulu nih bang ya. Petasan. Aduh masalah dosa buat sih bang. Masa lalu yang kelam itu di kampung. Jadi gini bang, setiap bulan Ramadan, biar kata kita bandel nakal kayak gimana di kampung sendiri, kita selalu melakukan aktivitas yang namanya bangun sahur. Iya pasti. Kita bangunin sahur para warga di kampung, di lingkungan satu RW dengan cara, kalau orang-orang kan biasa pukul beduk tuh keliling-keliling kampung. Kita pakai marawis. Kita nakal tapi pada bisa main marawis bang. Kita keliling tuh dari gang ke gang. Pokoknya satu RW tuh kita kelilingin 17 RT. Buset, banyak penduduknya juga, iya kita kelilingin itu bang. Kita bangunin sahur. Kalau setiap kita itu lewat depan rumahnya Bang Petot, itu sekali 2 kali pernah kejebak. Jadi dari genteng itu hujan kagak hujan diguyur seember itu pakai air kencing bininya bang, sama bininya sendiri. Karena bininya ya yang lagi-lagi tadi gue bilang koslet gitu kan. Jadi dia disangka kita ngeledek dia tengah malam, padahal kita lagi bangunin sahur. Iya. Nah makanya begitu kejadian sekali 2 kali kita kecolongan mandi air kencing ya kan, pas kita wah brengsek nih air kencing gitu kan. Tambah jadilah amarah kita ya kan. Malam bulan puasa, sebagian ada yang normal, ada yang mabok ya kan. Yang mabokin yang rese. Begitu bangunin sahur lagi kadang mabok, main marawis, sekalian bawa jangwe. Tahu gak jangwe petasan yang roket terbang itu? Itu lidinya dipotek setengah biar meluncurnya kagak jauh. Biar muter-muternya gitu. Lidi dipotek setengah, dibakar sumbunya tuh. Pas dibakar dimasukin ke ventilasi. Jadi ngaceng di dalamnya bang. Petasan itu der. Itu sekeluarga. Wah setan lu, brengsek lu, sialan lu. Lagi pada tidur. Anak gua kena petasan kakinya nih, gua tuntut lu, begitu. Jadi bininya tuh marah-marah, teriak-teriak. Warga tolong, RT tolong. Teriak-teriak begitu. Padahal dia sendiri awalnya yang iseng. Iya. Nah jadi anak-anak jadi kembali iseng gitu. Itu awal mulanya kenapa dia bilang mau masang petasan lagi nggak lo gitu ya? Iya. Nah akhirnya udah tuh apa aja dimasukin. Nah ini habis di petasan habis itu bang. Singkat cerita sampailah di jenazah itu, mayat itu tuh jenazahnya Bang Petot di rumahnya, di depan gerbang rumahnya. Kita beri salam, kita ketok-ketok. Po, ini Bang Petot meninggal po, dari rumah sakit. Udah lama katanya rumah sakit.
Ini jenazahnya taruh mana ya? Teriak-teriakan istrinya. Wah, lu gila lu. Laki gue masih hidup, gue bilangin RT lu. Kata dia kan gitu ya. Tapi nggak keluar rumah nih bang? Enggak, ngintip jendela hordeng juga dibuka kagak sama anak-anaknya. Nah, akhirnya namanya anak-anak koslet ya kan. Bang, kakinya turunin bang. Lah, mau lu apain? Taruhnya sini bang. Capek gue gotong-gotong orang mati, yang digotong orang kayak begini lagi, kata anak-anak yang mabok nih. Bener nih taruh sini? Iya, digeletakin tuh depan gerbang bang, di jalanan. Jalanan mana gang sempit bang. Digeletakin depan gerbang. Sebelahnya itu 3 petak itu yang nempatin preman paling ditakutin di situ bang. Senioran kita itu kalau dia telanjang, dia tuh tatonya dari leher sampai ujung kaki tuh. Itu kalau lo ngeliat dia telanjang kayak dia pakai baju, tatonya batik. Nah itu preman paling ditakutin dari situ deh. Jagger aslinya tuh dia. Nah dia tuh ngontrak di sampingnya rumah Bang Petot. Zaman dulu kan kontrakan kacanya kaca nako nih bang, dibuka tuh kaca nako, kan kalau malam ketutup, dibuka kaca nako sama preman Jagger itu yang paling takutin. Dia emang iseng, kalau dia tuh isengnya kalau banyak suara-suara anak-anak nih lewat nih, jalan kaki apa nongkrong di depan kontrakan dia nggak demen berisik, dipasangin tuh petasan korek tuh, dipasangin 5 biji 4 biji, terus dilemparin dari kaca nako tuh keluar. Udah anak-anak pada bubar, nggak ada yang berani ngelawan dia. Kan ceritanya senioran, preman situ lah paling takutin. Der, kita kabur lari. Cuman paling gerutu doang. Sialan tuh om pakai nyalain petasan gitu doang. Nggak ada yang berani dapat dia. Dia paling sadis soalnya kalau ribut. Nah, dia ngintip nih dari nako bang. Anak-anak tuh. Ternyata mau dijailin nih pakai petasan nih. Udah mau bakar petasan di kontrakan di dalam rumah. Diintip dari kaca nako tuh, dibuka kaca nako. Pas dia lihat anak-anak tuh, dia mau bakar, dia lihat lagi ke bawah. Wah, pocong, kagak jadi. Wah, ada mayat kata dia. Itu ditutup kaca nako ya kan. Pesan korek dibuang tuh. Kaca nako ditutup, hordengnya ditutup. Dia tidur 4 hari 4 malam nggak keluar rumah, Bang. Gila. Itu jagoan bisa takut. Itu bener berarti mayatnya digeletakin. Di jalanan, di gang. Di gang itu depan rumah, di jalanan kecil, sempit. Yang mana nggak ada respon dari keluarganya, yang bawa jenazah ini orang-orang koslet lagi. Udah ditaruh aja udah. Tinggal tuh, Bang. Tinggalin, nongkrong lagi anak-anak. Gila. Nah, itu kisaran jam 2. Sampai itu kurang lebih sejam itu mayat di luar. Ketemu sama tetangga. Dari tetangganya Bang Cepot. Ke bawah dikit tuh ada rumah permanen tuh, rumah cukup gede. Itu Pak Haji lah bisa dibilang lah ya. Nah, itu orang tua sepuh di kampung situ mau ke musola. Dari jenazah itu jam 2 di luar itu. Geletak aja depan jalanan, depan pagar rumahnya. Itu kisaran jam 3 apa setengah 3 gitu. Jam 3-an lah, jam 3 setengah 4 lah ya. Itu mau ke musola nih, mau azan subuh. Itu mau sholawatan. Pak Haji itu keluar buka gerbang. Udah wangi, udah mandi, udah pakai peci, pakai sorban, serba putih. Begitu dia gembok, udah bukan gembok, kunci gerbangnya doang, nggak digembok. Udah dikunci dari luar, dia balik badan, ngelihat pocong lagi tidur. Kan kalau dari rumah udah dikapanin, Bang. Jenazah. Itu Pak Haji, Bang. Begitu dia balik badan, setan! Langsung begitu. Itu dibuka pagarnya, dia masuk ke dalam sembari nabrak pintunya. Sampai didobrak pintu sama dia. Tuh satu keluarga dalam rumah pada kaget. Gila. Nah, terawang lah cara berlahan nih sama satu keluarga Pak Haji ini. Gue ngeliat ini ngomong sama anak istrinya lah di dalam. Bapak kenapa kok mau ke musola kaget teriak-teriak setan? Gue ngeliat ada pocong lagi tiduran gitu. Akhirnya berlahan diterawang sama satu keluarga Pak Haji ini, dilihat pelan-pelan ditegesin bener itu pocong ya, dan pocong ini ya sosoknya Bang Petot gitu, yang mana baru meninggal dunia. Akhirnya dari kejadian Pak Haji ngelihat sosok almarhum, viral lah di musola. Pak Haji lari buru-buru ke musola menyiarkan bahwasannya Bang Petot telah meninggal dunia. Gitu Nah, itu jenazahnya kira ditemukan di depan rumah. Nah, iya, disiarinnya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Emang begitu. Gue denger lagi nongkrong. Kita kan di sana sistemnya gini, Bang. Iya. Malam itu buat siang buat malam kalau anak-anak muda di sana. Jadi buat nongkrong sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi, begitu kan kalau di musola. Telah meninggal nih, umpama Bang Petot gitu kan. Ditemukan depan rumah gitu.
meninggal depan rumah, udah dikapanin gitu. Kan kagak tahu ceritanya dia. Iya, benar. Yang tahu kan anak-anak koslet tuh yang pada mabuk. Itu kita denger toa musola lagi teriak begitu, Pak, kita pada ketawa ngakak tuh di warung, di tongkrongan. Jadi bahan lawakan mana kacau. Bukan lawakan, dia kagak tahu. Enggak, jadi anak-anak temen lu yang nongkrong itu jadi bahan lawakan gokil. Iya. Gila, Texas banget itu kacau. Akhirnya warga satu sisi Pak Haji itu ke musola menyiarkan meninggalnya almarhum. Nah, satu sisi keluarganya ini ketok-ketok pintu warga lainnya untuk bahu-membahu topang nih si almarhum biar layak gitu kan. Nah, akhirnya udah ngambil semua peralatan dari musola. Nah, ditaruh lah tuh di balai musola tuh. Kan ada balai buat jenazah tuh. Nah, taruh itu sampai digedor-gedor sama warga sama ibu-ibu sampai teriak-teriak nggak mau buka pintu. Satu keluarganya, istrinya sama anaknya. Tapi dia udah tahu kalau kan di musola disiarin. Otomatis denger dong. Dengar. Itu nggak mau buka pintu. Nah, akhirnya sampai ada inisiatif warga, ya udahlah susah kalau orang koslet gitu kan, kata ibu situ kan, kalau orang stres susah gitu. Udah ini gimana maunya gitu. RT RW pada turun nih, RT yang baru nih sama RW semua pada hadir. Udah urusin aja kita. Ini warga kita kok. Udah gitu dia kan bekas mantan RT gitu kan. Biar gimana pun dia ada riwayat kebaikan gitu kan. Dia orang sini gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Udah, itu masang tambang di kontrakan yang rumah preman itu tuh. Sampai dia, gue bilang 4 hari nggak keluar, 4 hari 4 malam nggak keluar karena mandiin mayatnya di situ. Di rumahnya dia. Iya. Bukan dimandiin sih, jadi udah takjiah aja orang datang takjiah. Jadi cuma dililitin tali rapia apa tambang gitu, cuma dilebarin pakai hordeng, dibarisin pakai spray tempat tidur, dibuat hordeng. Jadi udah jenazah di luar tuh. Jadi orang pada nengokin, pada nyelayat gitu, takjiah. Terus ngamplopin. Dan itu keluarganya nggak ada yang keluar sama sekali? Sama sekali nggak ada yang keluar. Gila. Sampai kita tahlilan bikin di musola. Dia nggak mau bikin keluarganya. Aduh. Itu nggak ada yang, ya tahu dari toa musola udah pasti denger anaknya, istrinya udah pasti denger suaminya meninggalnya. Cuman nggak mau ngurusin katanya. Karena udah lama nggak pulang gitu. Dia jadi si anak dan istri ini terlantar gitu. Karena lakinya ini nggak pernah pulang. Dengan kegilaan dia sendiri dah gitu awal hidupnya nih si almarhum. Nah, akhirnya diurusin sama warga sampai tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari juga, 100 hari juga di musola dibikin gitu. Dibarengin sama ratipan setiap malam Jumat di musola kegiatan. Jadi diurusin sama warga tuh. Iya, diurusin warga. Nah, itu yang anehnya Bang, dan ini sih buat gue ya kenangan banget gitu ya. Luar biasanya di sini, makanya ini bisa gue ulas, bisa gue ceritain lagi ya, karena gue pikir ya ini di sini pelajaran buat kita kali bagi yang hidup gitu ya. Iya. Ini sih bukan lagi-lagi bukan menjelekan atau mengaur-ngaur masa lalu orang gitu. Tapi ini buat jadi pelajaran kita semua ya. Jadi gini Bang, sebelum 3 hari dan seterusnya sampai 100 hari gitu ya di musola, si almarhum ini kan selain tetangga pada takjiah dari RT sebelah pada nyelayat yang pada kenal dia, terus masuklah tuh jam 2 siang. Kisaran jam 1 lah. Kisaran jam 1 itu baru kita topang untuk pemakaman. Setelah sampai di pemakaman itu kita dikasih hujan dari Johor tuh, makanya kita telat jam 1 baru makamin. Tuh dari pagi jam 10 tuh hujan Bang. Sampai jam 12 siang. Akhirnya habis nyolatin, kita setak di musola. Nunggu hujan agak reda. Itu masih gerimis rintik-rintik, kita ke pemakaman umum daerah kita juga tuh pemakamannya, nggak jauh dari tempat almarhum tinggal. Nah, kita gopong berbondong-bondong sama warga, bopong jenazah nih pakai kurung batang ke titik liang lahat, ke tempat peristirahatan almarhum terakhir. Sampainya di situ gerimis-gerimis, kita udah capek-capek gitu kan ngurusin ini itu, masuklah, taruhlah tuh kurung batang di atas papan, di sampingnya lobangnya. Nah, begitu mau masuk liang lahat, 2-3 orang turun ke lobang itu, ditopang lah dari atas, ditopang sama yang di bawah untuk si almarhum nih turun ke liang lahatnya dengan cara pelan-pelan. Begitu mau diturunin, itu baru ditanggepin, lobang itu kecil Bang. Maksudnya gimana Bang? Kecil? Lobang makam itu kecil. Mengecil? Enggak, jadi nggak tahu kenapa begitu kita datang nih warga dengan bawa jenazah, kita langsung buka kurung batang, terus ada yang nyebur 2-3 orang ke lobang liang lahatnya, kita langsung bau kan, yang dari atas nggotong almarhum buat nanggepin tuh yang di bawah.
buat nurunin almarhum. Begitu ditanggepin baru dipeluk, pas mau diturunin itu nyangkut kakinya tuh sama lubang kuburannya malah pendek kecil. Nah akhirnya Pak Ustadz nyaranin Pak Haji tuh, angkat Pak Haji, ini kok nggak pas lubangnya, kata warga yang di bawah tuh yang lagi megangin, berat, angkat lagi. Kita pada gotong royong lagi yang di atas, taruh lagi di kurung batang. Itu cuaca gerimis bang, masih gerimis. Nah diomelin sama Pak Haji tukang gali, tukang gali karena dia kan udah sering gali kuburan, kok lu masih kecolongan gitu kan. Sini lo, lagi pada di pinggiran makam lain, lagi pada kongko, 4 orang apa 5 orang gitu. Ini kurang ini kekecilan makamnya, lu gimana ngukurnya? Ah masa sih? Gitu kan, diukur deh tuh, talinya mah kan. Jadi sistem, ternyata ilmu teori tukang gali kubur gini bang, dia tuh ngukurnya pakai tali rapia, ngukur jenazah dulu, baru dibawa ke pemakaman buat kegalian. Jadi ngukur tanahnya pakai tali. Iya. Ini Pak Haji talinya diukur lagi ke almarhum. Itu pas, malah lebih dikit. Emang sengaja dilebihin? Iya, kalau tukang gali mendingan dilebihin gitu daripada dibikin spare. Iya. Nah akhirnya daripada dipasin gitu kan, mendingan disparein gitu kan. Nah dilebihin dikit, malah lebih tuh dari ujung tali rapia ini ke ujung kakinya tuh lebih sedikit lah gitu, berapa senti gitu. Nah ini lebih Pak Haji, ini kan ukuran yang tadi saya bawa dari almarhum. Nah akhirnya udah coba ukur lagi lubangnya, diukur tuh lubangnya, pas Pak Haji, pas sama talinya. Nah akhirnya tuh ujung tali sama ujung tali di lubang liang lahat tuh pas. Berarti kan kalau jenazah kita masukin masih ada space dikit dong. Iya, karena tali itu kelebihan, sengaja dilebihkan bukan kelebihan sama tukang gali kubur. Ya udah dimasukin lagi untuk kedua kali. Itu nyangkut kakinya. Dia punya tumit, kan orang meninggal lurus tuh, kakinya kan begini dong. Itu dia punya tumit, duduk di ujung tanah sebelah sana, duduk begini. Jadi mesti dipapras lah mau nggak mau nih. Lah ini masih begini aja. Nah itu semua warga baru yang pada bondong-bondong datang, termasuk gua orang, langsung pada istighfar situ. Astagfirullahaladzim. Entah tahu itu apa gitu, amanat apa atau entah gimana gitu dari hidupnya almarhum ya. Yang kita tahu pokoknya almarhum ya seperti itu, orangnya seperti itu. Ya mungkin ini dari hukuman dari kesalahan dia gitu sampai nggak diterima di bumi. Gitu. Nah akhirnya dipapras lah tuh sama tukang gali. Dipapras pakai itu kan tuh KP yang lebar. Paprasin sama pacul tuh dikit-dikit dikerok. Nah begitu udah kelar diangkat tanahnya kan tuh, rontokan tanah tuh bekas papras diangkat pakai pengki yang anyaman tuh. Nah itu udah coba. Nah tukang gali naik dari lubang, turun lagi tuh satu orang, jadi bertiga di lubang pakai baju koko tuh warga. Pas dipaksain lagi masih lagi segitu lagi. Padahal udah dilebarin, udah bukan dilebarin, dipanjangin. Jadi bukan karena kurang lebar, kurang panjang. Iya. Nah itu udah dipapras, tapi tetap masih adanya di situ lagi, tumitnya di ujung tanah, jadi kagak mau masuk. Nah di situ, Pak Haji gimana nih, kita udah nggak ada yang kuat nih, udah hampir jam 2 nih, gitu kata warga kan, kata RT segala macam. Ya udah gini aja dah, kata. Kalau coba angkat dulu, saya mau doa. Kalau sekali lagi nggak kena, paksain aja, ditekuk kayak sedikit. Nah akhirnya Pak Haji Al-Fatihah deh tuh, kita baca istighfar, sholawat bareng-bareng. Akhirnya alhamdulillah, pas dipaksa tuh, pas banget dari telapak kakinya tuh, pas kita yang bawah tuh narik dengkulnya, truk, maksa gitu, itu langsung masuk, ngepas banget. Tapi harus agak Iya, ngepas banget, pas dia sampai di bawah, dimiringin tuh, agak keras. Kan harus kalau jenazah, iya harus miring, harus nyium tanah sedikit lah, dia punya mulut atau hidung gitu kan. Kalau cara muslim kan seperti itu. Pas dimiringin, agak keras, nekuk badannya, terlalu sedikit dipaksa itu sama warga, terus sama ditaruh bola-bola deh tuh buat bantalan badannya. Setelah ditutup semua sama papan, baru dilakukan pengurukan itu. Pengurukan tanah, turun tanah segala macem. Nah sampai berbentuk deh tuh. Nah terus ditajabin patok sama tukang gali kubur. Pak Haji doa di situ, tahlilan sebentar di makam gitu kan, bareng sama warga kita orang sebar gerimis-gerimisan masih itu bang. Itu awalnya sih biasa aja. Selang kita jalan 7 langkah dari makam tuh arah pulang masih biasa aja tuh, sampai tujuan, sampai lokasi masing-masing kan, sampai udah pada gubar itu kan. Kita biasa aja. Cuman kejadian yang anehnya besok paginya bang,
Itu jam 10 tukang gali kubur ke rumah PRT laporan, dan PRT ngelapor ke orang-orang musola. Kita dengarnya pun dari orang-orang musola, dari pengurus musola. Ternyata makam itu hancur, Bang. Jadi dia mendem gitu, tanahnya ke dalam mendem. Terus patoknya itu hilang, nggak tahu mendem juga ke dalam tanah gitu, nggak ngerti. Jadi kalau makam baru kan patoknya kayu, Bang. Itu hilang, kayaknya sih mendem juga ke bawah. Ambles jadi. Ambles. Jadi cuman tukang gali itu menyampaikan informasi itu untuk gimana caranya nih, apa mesti diperbaikin lagi gitu ke RT. Nah, RT ngadu ke musola, akhirnya orang musola nggak ke rumah Pak Haji ke sana bareng-bareng sama tukang gali kubur. Dirapiin lagi. Itu hari pemakaman pertama. Paginya langsung kejadian seperti itu. Nah, terus di malam-malam berikutnya setelah 3 hari. Pas 3 harinya almarhum kan di musola nih, jatuhnya pas malam Jumat. Habis kelar ratipan mingguan tuh, setiap malam Jumat kan ada pengajian di musola nih, ratipan gitu kan. Nah, kita pada ratipan di musola. Itu beberapa jamaah nih yang di musola tuh ngelihat almarhum duduk depan pintu musola. Serius, Bang? Iya, pakai kemeja. Terakhir kali dia keluar dari rumah, pakai kemeja, celana lepis, sama peci hitam. Dia duduk di situ, rambutnya kan gondrong almarhum semasa hidupnya, keriting, ikal. Dia duduk di depan pintu musola, menggambarkan kayak orang tuh butuh pertobatan, butuh pengampunan. Jadi bapak-bapak tuh ngelihat di pas malam Jumat itu lagi ratib, itu jelas-jelas ngeliat almarhum pakai kemeja kotak-kotak biru sama celana lepis sama peci hitam. Dia duduk ikut nimbrung gitu di acara ratipan malam Jumatan rutin itu. Yang biasanya semasa hidupnya dia nggak pernah duduk di musola, itu dia duduk. Mungkin nandain kali kalau dia butuh pengampunan, karena kalau yang kita bilang nih, musola itu kan kebangun atas jasa dia juga. Iya. Atas keringat dia juga. Gotong royong dari dia juga gitu. Jadi sedikit banyaknya nih kita jadi pada pahamnya gini dari Pak Haji gitu. Begitu Bapak setelah kelar acara nih, tahlilan, dari beberapa orang ini ngadu ke Pak Ustadz, ke Pak Haji. Tadi kalau nggak salah aneh ngeliat almarhum tuh depan pintu musola. Cuman jamaah yang lain nggak ada ngeliat Pak Haji. Pak Haji langsung bilang, ya ini dia sadar, dia tahu tempat, karena ini tempat emang jasa dia juga. Tenaga dia ada di sini, pahalanya dia ada di sini. Ya mungkin dia datang, ya cuman itu yang dia bisa, yang dia mampu. Waktu dia nggak ada, dia baru bisa tengokin di tempat, dia baru bisa dudukin. Lagi ininya baru berdiri, dia belum pernah duduk sampai sekarang. Begitu dia meninggal, dia baru ngerasain duduk nih di tempat di mana dia kerja bakti. Ini tempat dia. Salah satu pahala yang bisa ngebantu dia mungkin ini, musola. Doanya umat, doanya orang-orang. Karena apa? Orang-orang yang doa di sini, kebahagiaan semua orang-orang yang pernah ngebantu di sini. Dari doa tersebut, tuh Pak Haji ngomong gitu. Udah, sebagian orang ada yang ngerasa sedih juga gitu, karena keinget sama almarhum, jasanya saat ngebangun musola itu. Dari ya keuangan, dari tenaga gitu. Karena almarhum ini memang semasa hidupnya selain jahil juga banyak hal-hal baiknya juga yang dia ini, Bang. Betul, Bang. Dan mana pula lagi itu kan dia sempat jadi RT. Iya, dan tadi lo sempat jelasin banyak kegiatan juga. Banyak kegiatan, banyak. Jadi emang fisiknya gini, Bang, kita semua tuh di wadah kampung itu dulunya bandel gitu. Bengal, cuman dalam arti bengal ya cuma sebatas mabok, udah nggak rusuh, nggak mabok, terus cuman jahil, iseng gitu doang. Kagak rusuh kemana-mana, nggak ribut, nggak ini, nggak itu, nggak nyuri, enggak. Jadi ya cuman buat senang-senang doang dah di masa muda gitu. Terus kalau yang hobi judi ya judi yang kayak seni orang tua gitu, judi yang main perempuan gitu kan. Cuman yang muda-muda sih enggak gitu. Cuma sebatas di minuman aja. Narkoba pun ya nggak ada yang kayak begitu gitu. Mungkin entahlah kalau di luar gitu. Ya jadi di kampung itu seperti itu. Ketika ada suatu apapun bentuknya, mau kerja bakti, mau gotong royong segala macam gitu kan. Aktif. Sampai bulan Maulid juga di musola, Maulid tanggal sekian, udah pada ngumpul. Walaupun lu Maulid nggak duduk, nggak hadir, nggak datang, tapi begitu kerja baktinya lu datang, masang tenda, ngedekor, lu datang, begadang lu di situ. Cuman ketika hari hanya ada 1-2 yang kagak hadir, kebanyakan gitu. Cuman di hari hanya lu di waktu ininya prosesnya lu datang. Ada lah pokoknya. Iya, jadi di situ tuh enaknya gitu, Bang, yang saat gua masih tinggal di situ gitu.
kompak lah bisa dibilang, pemuda-pemudi di situ tuh kompak gitu. Oke, berarti emang Bang Ancil ini dari lahir dan dibesarkan di kampung itu Bang ya? Betul Bang. Nah itu gimana Bang Ancil sama keluarganya dari Bang Almarhum Nah, singkat cerita gini, ini gue ulas flashback lagi ya Bang. Ini kan bukan kelewat sih, tadi kita ngomongin sejarah almarhum dulu kan. Nah di sini sebelum almarhum meninggal dunia, kenapa yang tadi gue bilang dia nggak pernah kelihatan tuh berbulan-bulan di kampung kita sendiri. Iya. Udah nggak pernah kelihatan, ketika dia datang nggak tahu udah berbentuk jenazah. Awal mulai begini Bang, dia nggak muncul-muncul itu karena ada isu dari ibu-ibu. Biasanya orang-orang kampung, warga gitu, ibu-ibu setiap kongko ngomongin anak dari almarhum. Anak almarhum Bang Petot ini. Jadi Bang Petot tuh gini Bang. Yang dari awal tadi gue bilang, dia di keluarga ini kepala keluarga, terus istri, anak, perawan ada 3. Anak perempuan lah ya, 3 orang. Kagak ada anak laki. Nah, ketika nggak adanya dia nih berbulan-bulan nih di kampungnya sendiri, di wilayah kita sendiri, tuh ibu-ibu pada ngomongin soal anaknya. 3 anaknya ini perempuan yang di dalam rumah nggak keluar-keluar. Bang Petot ini udah tahu omongan-omongan dari warga nih, simpang siurnya udah tahu lah gitu. Makanya dia jarang nampilin dirinya di lingkungan karena malu mungkin atau aib. Apa sih yang diomongin sama warga? Dan ternyata semua ibu-ibu sekampung itu tuh bisa bilang 1 RW lah ya, dari RT ini RT kalau ketemu ngobrol ini soal keluarganya si Bang Petot. Dia punya anak perempuan 3. Setiap lulus SMA itu pada hamil Bang. Astagfirullah. Yang mana anak perempuan 3 ini jarang keluar rumah. Setiap dia pulang sekolah, berangkat sekolah, pulang udah di rumah. Karena emang kagak ada temen. Anaknya sih perempuan 3 cakep, bersih Bang. Karena memang jujur orang tuanya kalau nggak stres cakep, bersih gitu, masih muda. Nah kenapa nggak keluar? Karena nggak pernah diizinin sama orang tuanya untuk bergaul sama tetangga-tetangga, anak-anak tetangga. Jadi nggak punya kegiatan lah di lingkungan sendiri. Sekolah. Zaman depan sih pada SMA sekolah. Gue juga tahu orang sebagian dari 3 anaknya tuh salah satunya pantaran gue. Seangkatan sama dulu Bang ya? Yang nomor 2. Nah itu 3-3-nya perempuan. Nah setiap pulang sekolah langsung masuk rumah. Makan mungkin, nonton TV, udah segala macam, tidur gitu. Nggak pernah bergaul. Acara apapun nggak pernah keluar sampai acara 17 Agustus. Nggak pernah bantu-bantu. Sampai lagi kejadian bapaknya di RT aja, dia nggak pernah turut andil anak-anaknya di dalam rumah aja. Jadi nggak ada pergaulan di lingkungan. Tiba-tiba begitu ke warung, entah beli sabun, entah beli apa, yang anak pertama tuh mengandung tanpa adanya suami. Nah disitulah rame dibincangkan oleh ibu-ibu di kampung gua. Nah dan ternyata setelah anak pertama, anak kedua dan ketiga hamil juga Bang. Itu sampai 1 anak punya anak, ada yang 2, ada yang 3 anak. Dalam rumah itu Bang? Iya. Nah, selidik punya selidik, ucap punya ucap dari para warga, itu kelakuan Bang Petot terhadap anaknya. Jadi Bang Petot yang menghamili 3 anaknya sendiri. Gila. Jadi anak yang pertama punya anak 3 dari perbuatan Bang Petot. Nah, anak kedua sama juga. Yang anak bontot itu punya anak 2. Yang mana? Jadi kan berarti kan cucunya dong, harusnya. Nah cucunya ini kan jadi banyak nih, 3, 6 tambah 2 gitu kan. Nah di situ setelah udah umur di ABG lah ya, kalau yang dari anak pertama itu ada 12 tahun apa usianya, itu iseng Bang, panjang tangan. Jadi kalau masuk ke rumah tetangga nih, nyolong HP. Oh, klepto. Ya nggak ngerti lah, mungkin karena kurang didikan atau karena nggak sekolah sih. Iya, kacau. Nggak ada yang disekolahin. Dari dia kecil sampai dia udah 12 tahun usia, kalau nggak salah tuh yang perempuan itu nggak disekolahin, nggak ada biaya atau gimana, nggak ngerti, karena nggak ada yang ngurus. Jadinya ketika Bang Petot nggak pulang-pulang ke rumah, di situ pula mungkin kepusingan atau kesetresan istrinya menambah gitu. Karena dari si anak-anak ini udah punya anak, terus anggap dari istri kan jadi cucu kan. Nah cucu-cucunya ini nggak ada yang sekolah, buat makan sehari-hari aja bingung. Sampai anak pertamanya itu nyari rongsokan tengah malam tuh mengutin botol aqua sama gelas aqua. Kalau kita lagi pada begadang nih, itu yang anak pertama lewat, lagi keadaan hamil anak kedua, kita mengutin aqua, botol-botol, plastik-plastik begitu keliling kampung. Berarti di dalam rumah itu
dia itu bener sebenarnya udah pada punya anak nih ya? Udah punya anak. Tanpa kita sadar tuh mereka udah pada punya anak. Kita tahu hamil, tetangga pada tahu hamilnya tahu. Cuman awal mulanya sih dari anak pertama sampai anak kedua tuh belum kendus. Perbuatan siapa? Apa dia emak bapak yang ngejual di luar gitu? Karena kan yang tahu kan warga setelah resign jadi RT tuh bukan resign ya, udah habis masa aktifnya ya. Kan bapaknya si Bang Peter ini kerja di kafe. Apa dijual gitu sama bapaknya buat makan sehari-hari duitnya gitu kan. Apa nikah siri apa gimana gitu kan. Dan selidik punya sendiri ternyata itu perbuatan bapaknya. Ya Gokil jadi nih cerita. Ya mungkin ini sih buat pelajaran sih Bang ya, buat edukasi aja, bukannya kita sembarang bicara gitu, maksudnya bukannya ngomongin kejelekan orang gitu. Ya itu di zaman itu gitu. Oke nih Bang Acil, ini cerita sangat gila banget ya. Tadi Bang Acil juga menjelaskan kalau cerita ini bukan untuk menjelek-jelekan si pelaku ya Bang ya, atau keluarga ya kan. Karena kita balik lagi ini hanya sebuah cerita, sebuah kejadian yang dimana pada masa itu Bang ya kan. Ya ini bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua yang menonton Bang ya. Betul Bang. Oke di Bang Acil, ini gua nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ini gue baru pertama kali dengar cerita kayak gini, kok ada ya orang seperti itu ya. Tapi memang mungkin ada yang lebih parah lagi di atas itu ya kan. Dan ini suatu kejadian yang dimana ya menurut gue tadi mendengar cerita itu menjadi pelajaran juga bagi gue pribadi. Bang ya, segala hal yang baik dalam hidup ya bakal berakhir baik. Kalau kita kalau kita ya perbuatannya buruk ya akhirnya juga buruk juga ya. Keburukan yang akan kita dapat ya. Oke nih Bang Acil, sebelum akhiri cerita nih Bang ya. Aduh, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi nih Bang Acil nih. Punya pesan-pesan Bang bagi teman-teman semua yang nonton video lo dari punya pesan-pesan gak sih Bang dari video lo atau cerita lo kali ini Bang? Ya paling kalau pesan cuman ya buat teman-teman, jaga selalu diri kalian, keluarga kalian, dan didik selalu anak-anak sekalian dengan pelajaran-pelajaran yang positif. Dan bagi almarhum Bang Petruk Bang ya, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan ya Bang ya, dan ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari gua Indra mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf, dan jangan lupa nih lu simak nih dari channel Bang Kancil itu Timur Misteri. Di situ juga membahas beberapa cerita-cerita horor, ada urban, ada pendakian juga. Nanti untuk lebih jelas dan detail gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.